Kelahiran Pedang Iblis bab 1911 retak. Noah melihat luka yang baru saja dia sembuhkan terbuka kembali. Tubuhnya terlalu lemah untuk tidak terpengaruh setelah bentrokan frontal dengan makhluk tingkat menengah. Kehancurannya melemahkan badai yang menimpanya, namun dampaknya masih menghempaskannya ke bawah dan menutupi tubuhnya dengan luka. Badai runtuh saat kesadaran Nuh terus menghancurkan angin dan memaksa energinya mengalir menuju sosoknya yang turun. Dampak dan kejatuhannya tidak mempengaruhi kesadaran dan konsentrasinya, jadi dia sembuh sambil berjuang untuk membubarkan momentumnya. Sebuah terowongan luas yang tidak segan-segan diisi oleh badai terbentuk antara Nuh dan avatar coklat itu. Area kosong itu hanya bisa bertahan beberapa saat setelah kesadarannya meninggalkannya, tapi Noah gagal melihat bagaimana lawannya mengulurkan tangan besarnya ke arahnya. Lubang muncul di dahan raksasa itu saat badai menutup untuk menghalangi pandangannya. Noah segera memahami bahwa avatar tersebut mulai memprioritaskan dirinya di lingkungan baru itu. Dunia dalam visinya berubah menjadi serangkaian garis saat ia bersiap untuk menerapkan teknik gerakan. Angin kencang melesat keluar dari raksasa itu sebelum Nuh berhasil menghentikan dirinya sendiri. Serangan padat menembus angin kencang dan mencapainya seketika, tapi sosoknya menghilang sebelum bisa mendarat di atasnya. 3 celah panjang terbuka dari tempat Nuh sebelumnya dan menciptakan retakan besar di langit. Mereka bergerak ke bawah, ke kanan, dan ke atas, dan yang terakhir mencapai punggung raksasa itu. Avatar itu mencoba berbalik, tapi dunia gelap tiba-tiba meluas dan menerapkan efek pelemahannya. Avatar coklat itu melihat celah panjang terbuka di punggungnya, dan gelombang badai segera keluar darinya. Dunia gelap runtuh saat makhluk itu selesai berbalik untuk fokus pada lawannya, tapi ia tidak dapat menemukan apapun di baliknya. Sebaliknya, retakan baru terbuka dan melewati tepat di atas bahunya hingga mengarah ke punggungnya lagi. Noah muncul kembali di belakang raksasa itu dan memperluas dunia gelap lagi sebelum meluncurkan tebasan kuat lainnya. Rekahan kedua muncul di sebelah retakan kedua, dan lebih banyak lagi angin kencang yang keluar dari kedalamannya. Angin itu tampak sedikit lebih tenang dari sebelumnya, tapi tidak membuatnya rileks. Noah menggunakan teknik gerakannya lagi segera setelah lubang terbuka di tubuh raksasa itu. Retakan yang mengarah ke kehampaan menyebar di belakangnya saat dia berlari untuk muncul di atas kepala makhluk itu dan membuka kembali dunia gelap. Tebasannya menyusul, dan celah lain terbuka pada paduan coklat itu. Teknik gerakan baru membuat Noah nyaris tak tersentuh. Satu-satunya masalah adalah fleksibilitasnya karena dia hanya punya beberapa detik untuk menentukan arahnya. Nuh harus berpindah arah sebanyak 2 kali setelah bentrokan dengan angin kencang karena ia tidak dapat membubarkan momentumnya sebelum datangnya serangan kedua. Dia harus membuat terowongan 3 dimensi berbeda yang memungkinkan dia melakukan inversi dan menembak ke arah raksasa itu lagi. Segalanya menjadi lebih mudah ketika raksasa itu tidak mempengaruhi gerakannya. Noah bisa menggunakan taktik tabrak lari untuk tetap tidak tersentuh dan menutupi avatarnya dengan luka. Konsumsi energinya selama pendekatan itu bahkan tidak tinggi karena dia lebih mengandalkan aspek hukumnya. Satu-satunya masalah adalah kekosongan. Kesadaran Nuh menggunakan dia sebagai pusatnya. Gelombang mentalnya telah memungkinkan dia untuk melahap angin di sekitar raksasa itu selama serangannya, tapi hal itu menghalangi dunia untuk memperbaiki celah yang terbuka dengan teknik gerakannya. Tidak butuh waktu lama sebelum retakan menjadi begitu dominan di sekitar avatar sehingga Nuh tidak menemukan jalur baru yang tersedia untuk membangun terowongan dimensionalnya. Satu-satunya pilihan pada saat itu adalah mundur dan mengubah medan perang, dan lawannya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyerangnya. Avatar itu merentangkan tangannya ke arah Nuh yang mundur segera setelah ia berhasil fokus pada sosoknya. Ia harus menahan serangannya yang tak terhentikan sampai sekarang. Tapi petak besar yang mengarah ke kekosongan yang mengelilinginya akhirnya mulai berfungsi sebagai perisai alami. Lengan coklat terentang di petak langit yang melayang di antara kehampaan untuk melancarkan badai lebat menuju Nuh. Yang terakhir punya cukup waktu untuk menghindar, tapi dia tidak ingin mengganggu stabilitas area lebih dari itu. Bilahnya terangkat untuk melawan serangan yang datang, dan luka muncul di tubuhnya setelah benturan. Nuh terbang menjauh dan melihat gelombang badai kedua melesat ke arahnya, dan dia menggunakan pedangnya untuk melawan mereka lagi. Angin dan kedua pedang bertemu sesaat sebelum ledakan terjadi dan melemparkan Noah semakin jauh. Tubuhnya mencapai kondisi yang menyedihkan setelah menghadapi 2 gelombang serangan berturut-turut. Tulang lengannya menjadi terlihat setelah kehilangan seluruh dagingnya. Kondisi tubuhnya tidak lebih baik karena tulang rusuknya terbuka sepenuhnya. Beberapa organ bahkan mencoba keluar dari celah di antara otot-ototnya, namun materi gelap segera menciptakan lapisan hitam yang menjaga segala sesuatu tetap pada tempatnya. Gelombang angin kencang yang kedua membuat Nuh meninggalkan jangkauan avatarnya. Angin makhluk itu masih bisa bertahan hingga posisi barunya, tapi dia punya cukup waktu untuk menghindarinya tanpa mengandalkan teknik gerakannya yang kuat. Posisi baru itu memberi kesempatan pada Nuh untuk sembuh. Badai di sekelilingnya lenyap saat energinya mengalir ke dalam tubuhnya,
Namun lukanya terlalu dalam untuk bisa sembuh secara konsisten dalam waktu singkat. Angin kencang yang muncul kembali di sekitar Avatar setelah kesadarannya meninggalkan area tersebut menutup retakan dengan cepat dan menciptakan jalur di mana ia dapat menyerang lawannya. Keadaan raksasa itu menjadi jelas setelah ia meninggalkan petak-petak kehampaan yang berubah menjadi bagian dunia lagi. Avatar tersebut memiliki beberapa celah yang relatif dalam di badan, kepala, dan punggungnya. Angin terus keluar darinya, tapi kerusakan itu sepertinya tidak mempengaruhi kekuatan keseluruhannya. Noah perlu memberikan kerusakan yang lebih parah pada struktur internal terowongan itu untuk melemahkan kekuatan ofensif avatarnya. Dia bahkan percaya bahwa benda itu memiliki inti yang menguasai kemampuan itu di suatu tempat di dalam tubuh tangguh itu, tapi dia memerlukan sedikit waktu untuk menggalinya cukup dalam. Masalah utama dalam situasi itu adalah pada kemampuannya yang lain. Pertarungan akan jauh lebih mudah jika dia bisa mengirimkan aspek kehancurannya ke instabilitasnya sebelum memindahkannya ke dalam avatar. Namun, efeknya pasti akan lebih lemah pada jarak tersebut, dan raksasa itu mungkin akan pergi begitu kehilangan jejaknya. Nuh juga tidak bisa mengandalkan teman-temannya. Mereka bisa memancarkan kehancurannya karena hubungan mereka dengan keberadaannya, tapi mereka tidak memiliki tubuh yang sekuat dia. Mereka mungkin mati setelah mengalami 1 atau 2 serangan, dan Noah tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa mereka ketika dia bisa menerapkan strategi lain. Taktik tabrak larinya berhasil. Nuh hanya harus terus berjalan hingga makhluk itu hancur karena banyaknya luka yang bisa ia timbulkan. Struktur internal atau inti avatar pada akhirnya akan berhenti bekerja jika dia dapat mengisi bagian dalamnya dengan kerusakan, tapi langit dan bumi sepertinya memahami hal itu. Sinar cahaya putih tiba-tiba menembus badai sementara raksasa itu bergerak maju, dan Nuh berada terlalu jauh untuk menghentikannya. Banyak retakan pada tubuh avatar menghilang saat paduan coklat baru mengisi tempat kosong. Makhluk itu sembuh dalam sekejap. Kelahiran Pedang Iblis bab 1912 tertawa. Ayo, Nuh mengutuk dalam benaknya saat matanya mengarah ke langit melewati badai. Apa gunanya melakukan ini berulang kali? Hasil yang didapat setelah banyak serangan yang menampilkan puncak gaya bertarungnya lenyap hanya dalam hitungan detik. Sinar cahaya putih sederhana sudah cukup untuk memperbaiki avatar dan mengembalikannya ke kondisi prima. Makhluk itu meluncurkan gelombang angin kencang dari tepi jangkauannya. Serangan-serangan itu dapat mempertahankan kekuatannya hingga mencapai Nuh sekarang karena struktur internal raksasa itu telah utuh kembali. Tetapi dia tidak berani menggunakan pedangnya untuk menghentikannya lagi. Sebuah retakan terbuka di sebelah angin kencang ketika mereka melintasi bayangan yang ditinggalkan Nuh setelah melakukan teknik gerakannya. Raksasa itu melihat dunia gelap meluas lagi sebelum sebuah lubang dalam muncul di dadanya. Noah telah melancarkan serangan menusuk setelah muncul kembali di depan avatarnya. Lubang yang diciptakan oleh dorongannya itu sempit, tapi mencapai jauh ke dalam struktur internal yang mengatur badai yang terkandung di dalam paduan coklat. Lubang sempit itu menembus banyak terowongan di dalam raksasa itu dan menciptakan jalan baru di mana angin bisa bocor. Namun, angin kencang yang muncul dari pembukaan baru ternyata jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Retakan tersebut lebih tipis dari rongga normal yang dibuat oleh avatar tersebut, jadi angin yang keluar darinya mendapatkan keuntungan dari aliran yang lebih deras. Angin kencang itu tidak memiliki sifat padat yang bisa diterapkan oleh avatar pada serangannya, tapi kecepatannya sangat cepat hingga berhasil mengenai Noah. Sebuah lubang muncul di bahunya saat dia menyelesaikan persiapan teknik gerakannya, tapi dia tidak membiarkan cedera itu mengganggunya. Pikirannya telah memperingatkannya tentang kedatangannya. Tubuhnya tidak bisa bergerak secepat pikirannya, sehingga mustahil untuk menghindar, tapi hal itu memungkinkan dia untuk mempertahankan konsentrasinya. Noah menghilang dan muncul kembali di belakang avatarnya saat retakan yang menuju ke kehampaan muncul di jalannya. Dunia gelap meluas, dan dorongan lain keluar dari pedangnya. Angin kencang datang dan menembus sisi pinggangnya, tapi dia tidak memperlambat serangannya sama sekali. Itu hanyalah sebuah ujian yang Nuh perlukan untuk memeriksa kemampuan mana yang akan membawanya mendekati kemenangannya lebih cepat. Pendekatan sebelumnya sepertinya lebih efektif, tapi dia tidak keberatan meluncurkan 2 dorongan lagi untuk memastikan hal itu. Dia bahkan tidak peduli dengan langit dan bumi karena dia telah mengembangkan rencana untuk turunnya cahaya berikutnya. Keempat lubang sempit di tubuh raksasa itu tak henti-hentinya mengeluarkan angin kencang yang mampu menembus pertahanan bawaan Noah. Namun serangan makhluk itu berhasil mempertahankan kekuatan yang sama. Noah melanjutkan pendekatan sebelumnya pada saat itu, dan serangkaian luka dalam terbuka pada paduan coklat tersebut setelah beberapa kali pertukaran. Avatar itu tidak berdaya melawan kecepatan itu. Teknik Nuh muncul sebagai metode gerakan terakhir. Dia hanya perlu mengaktifkannya dari posisi netral agar tidak bisa dihentikan. Tetap saja, kelemahan teknik pergerakan menjadi jelas setelah retakan yang terhubung dengan kehampaan mengelilingi raksasa itu. Nuh harus mundur lagi pada saat itu, dan avatarnya dapat menggunakan bagian langit yang utuh di antara celah hitam itu untuk melancarkan serangan ke arahnya.
Nuh harus mengandalkan pedangnya untuk menangkis beberapa gelombang serangan, dan kondisi tubuhnya semakin memburuk. Badai di daerah tersebut terus memberikan nutrisi yang menstabilkan lukanya yang paling parah, namun energinya tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Kelemahan dari pedang terkutuk itu terus melukai tubuhnya bahkan ketika raksasa itu tidak berhasil memukulnya. Cedera yang disebabkan oleh senjata itu hanya dangkal, tapi menimbulkan masalah karena kondisinya sudah sangat buruk. Lubang hitam memainkan peran penting dalam menjaga segala sesuatu pada tempatnya. Nuh dapat terus mengandalkan ketahanan superiornya meskipun sebagian besar otot dan organnya hanya ditutupi lapisan tipis materi gelap. Langit dan bumi menunggu sampai badai bertiup di sekitar raksasa itu dan menutup celah yang terhubung dengan kehampaan untuk mengirimkan cahayanya kembali. Nuh siap untuk itu, dan bayangan hitam keluar dari tubuhnya sebelum celah panjang menghancurkan area antara dirinya dan sinar putih yang turun. Garis hitam tebal menyebar melalui pancaran cahaya saat malam muncul di lintasannya. Nuh harus membuat terowongan untuk rekannya agar mencapai warna putih yang turun tepat waktu. Namun terowongan itu segera menyebarkan kehancurannya setelah ia tiba. Kebencian bawaan pterodaktil terhadap cahaya dan pemahaman Nuh tentang energi tersebut menyatu untuk menyebarkan kehancuran yang dimaksudkan untuk sinar yang menyilaukan. Hampir seperempat dari bahan bakar yang turun tersebut berubah menjadi hitam karena garis-garis menyebar pada strukturnya. Night tak segan-segan menyatu dengan dunia dan melesat ke atas sambil mengeluarkan tangisan yang menyerupai tawa gila. Segalanya terjadi terlalu cepat bagi Avatar untuk memahami sifat rencana Nuh. Cahaya yang turun untuk memulihkan strukturnya hancur menjadi hujan partikel putih yang mencoba menyebar ke dunia. Namun, celah kedua menyebar ke seluruh langit, dan kesadaran Nuh terungkap di area tersebut. Badai menghilang dalam sekejap, namun gelombang mentalnya tidak berhenti di situ. Sebagian energi yang dimaksudkan untuk menyembuhkan Avatar tersebut jatuh ke celah yang diciptakan oleh Night, namun sisanya menjadi mangsa kesadaran Nuh dan diubah menjadi nutrisi untuk tubuhnya. Kondisi Nuh sangat buruk, tetapi tubuhnya sembuh dalam sekejap setelah menerima energi yang diperuntukkan bagi boneka tingkat menengah. Ia bahkan merasakan kelebihan bahan bakar yang tak segan-segan diserap oleh dagingnya untuk meningkatkan tenaganya. Ini perasaan yang benar, Noah berteriak dalam benaknya saat suara gemuruh keluar dari mulutnya. Tubuhnya telah mengklasifikasikan material peringkat 9 di tingkat bawah sebagai makanan biasa. Nuh harus melangkah lebih jauh untuk mendapatkan sesuatu yang dapat memuaskan rasa laparnya saat ini, dan energi yang terkandung dalam cahaya tampaknya memenuhi persyaratan tersebut. Api hitam berkumpul di mulutnya dan melesat ke langit saat dia mengangkat kepalanya ke arah langit. Raungannya mengungkapkan kegembiraannya dan menyampaikan perasaannya ke langit dan bumi. Jika para penguasa terus memulihkan hukuman mereka, Nuh akan mengambil energi itu untuk dirinya sendiri. Tatapan dinginnya kemudian beralih ke Avatar coklat saat Night muncul di sebelahnya. Noah tidak dapat menahan rasa laparnya sekarang karena dia telah memastikan seberapa efektif material tingkat menengah untuk tubuhnya. Dia akhirnya menemukan mangsa yang layak pada masanya, dan berbagai rencananya tentang langit dan bumi lenyap dari pikirannya. Nuh tidak peduli untuk menyakiti para penguasa lagi sekarang. Dia hanya menginginkan paduan coklat itu untuk dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan menolak lebih banyak energi dari langit dan bumi jika mereka memutuskan untuk mengirimkannya. Malam kembali ke dalam ruang terpisah Nuh saat celah besar yang menghubungkan posisinya dengan kepala Avatar terbuka di langit. Raksasa itu sudah terbiasa dengan gaya bertarung itu saat itu, tapi dia tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Bahkan meluncurkan serangan ke segala arah dan terlebih dahulu tidak akan berhasil melawannya karena dia bisa bergerak maju atau memilih teknik yang lebih lemah. Terlebih lagi, Night telah melawan satu-satunya kelemahan yang berhasil ditemukan langit dan bumi dalam gaya bertarungnya, dan tawanya bergema di langit bahkan setelah ia kembali ke dalam ruang terpisah. Pterodaktil terus mengungkapkan kebahagiaannya saat ia mengamati pertempuran dengan penuh perhatian. Ia tidak sabar menunggu kesempatannya untuk menghancurkan putihnya langit dan bumi lagi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1913 Bala Bantuan. Raja Elbas dan para ahli lainnya telah bergandengan tangan dengan anjing-anjing itu dan mulai bertarung melawan Avatar putih dan awan yang bergerak segera setelah raksasa coklat itu menghilang. Peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkagum-kagum dengan kehebatan bertarung Noah, namun juga menginspirasi mereka untuk mencapai peringkat ke-9 secepat mungkin. Serangan para ahli menunjukkan keinginan mereka untuk berkembang. Mereka menyerang dengan keras dan tanpa henti, dan lawan mereka segera gagal mengimbanginya. Raja Elbas dan yang lainnya telah menghadapi sambaran petir itu cukup lama hingga struktur mereka dapat diingat. Tetap saja, langit dan bumi tidak bisa membiarkan pertempuran itu berlanjut seperti itu. Terutama karena mereka tahu bagaimana kelanjutan pertarungan Nuh. Tim Raja Elbas bahkan membersihkan avatarnya dengan cepat. Para penguasa harus melakukan sesuatu, atau target mereka yang sebenarnya akan kabur. Kilatan cahaya yang menyilaukan memenuhi langit di atas kelompok ahli dan anjing ketika mereka akan mengakhiri pertempuran mereka.
Hanya beberapa avatar dan awan yang masih tersisa di area tersebut sebelum cahaya tiba-tiba itu muncul, tapi pasukan muncul setelah cahaya meredup. Sementara itu familiar bagi Raja Elbas dan yang lainnya. Mereka telah melihat versi yang jauh lebih kuat beberapa tahun yang lalu ketika para naga memaksa mereka untuk bergabung dalam pertempuran yang jauh dari jangkauan tingkat budidaya mereka. Segerombolan kecoa putih yang dipimpin oleh seorang kultivator peringkat 9 dalam tahap gas telah muncul tinggi di langit setelah kilatan cahaya yang tiba-tiba membutakan. Badai di sana langsung menghilang karena kekuatan isap bawaan yang dihasilkan oleh ribuan spesimen di peringkat ke-9 dalam pasukan. Kelemahan dari binatang ajaib itu memberi mereka jalan mudah menuju tingkat perjalanan budidaya yang lebih tinggi, sehingga langit dan bumi dapat membentuk seluruh peleton setiap beberapa abad. Kecoa terkuat di antara gerombolan itu berada di tingkat menengah, tetapi tentara menampilkan banyak dari mereka. Aura mereka menyatu dengan kekuatan yang dipancarkan oleh bawahan mereka yang lebih lemah dan menyulitkan para ahli untuk menghitung berapa banyak pemimpin yang dimiliki kelompok tersebut. Raja Elbas gagal dalam tugasnya bahkan ketika dia mengeluarkan beberapa sensor peringkat 9 dari cincin luar angkasanya. Kecoa bersayap itu tidak kuat. Mereka akan langsung berada di bagian bawah katalog binatang ajaib manapun jika bukan karena kemampuan mereka untuk terbang. Langit dan bumi telah menciptakan mereka untuk melawan naga. Mereka adalah kebalikan dari makhluk perkasa yang dapat mencapai puncak rantai makanan di hampir setiap lingkungan. Namun, kekuatan mengerikan dari kecoa bersayap berasal dari jumlah mereka yang sangat banyak. Satu kawanan bisa berisi ribuan spesimen di peringkat ke-9, yang merupakan kekuatan yang mengancam karena sifatnya yang dapat dibuang. Binatang ajaib itu lemah, tapi mereka masih menyentuh standar peringkat ke-9. Sebuah peleton dapat memutuskan untuk mengorbankan sebagian besar anggotanya hanya agar beberapa ratus anggotanya dapat mencapai targetnya. Itu cukup untuk membunuh sebagian besar lawan, terutama jika menyangkut makhluk besar seperti naga. Perhitungan terjadi di benak Raja Elbas, tetapi lawan baru tidak membiarkan dia menyiapkan rencana atau inspeksi apapun. Langit dan bumi telah menginstruksikan wanita peringkat 9 yang tersembunyi di antara kecerahan yang dipancarkan oleh kecoa bersayap tentang situasinya. Mereka hanya membutuhkan beberapa detik untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan waktu telah berlalu. Kawanan itu turun menuju lawan mereka, dan target mereka segera terlihat. Para ahli secara keseluruhan memiliki tingkat budidaya yang rendah, tetapi kecakapan bertarung mereka berada di atas anjing. Namun, kecoa bersayap hampir tidak mempedulikan mereka saat mereka menciptakan angin kencang yang ditujukan pada binatang ajaib yang telah ditingkatkan. Anjing-anjing tersebut segera mengendalikan badai untuk melancarkan gelombang serangan, namun kemampuan mereka akhirnya menyebar sebelum mencapai lawannya. Kecoa bersayap itu terlalu banyak. Kekuatan isap alami mereka dapat membuat berbagai angin hancur dan berubah menjadi energi primer yang menyatu dengan tubuh mereka. Beruntung bagi anjing-anjing itu, Nuh memutuskan untuk membawa kelompoknya ke sana, termasuk Raja Elbas. Sang ahli sudah pernah melihat kecoa bersayap, jadi rasa penasarannya telah membuatnya mengembangkan kemampuan khusus yang diperuntukkan bagi makhluk itu sejak lama. Tentu saja, dia juga telah menyesuaikannya dengan level baru keberadaannya sebelum meninggalkan kota oranye. Raja Elbas berubah menjadi gelombang api yang membuatnya berteleportasi di atas kawanan anjing. Angin kencang yang terbuat dari kecoa bersayap berkumpul di posisi itu. Sang ahli memiliki ribuan spesimen peringkat 9 yang siap untuk mengalahkannya dengan kekuatan dan jumlah mereka, tetapi dia mengangkat tangannya tanpa rasa takut. Cincin luar angkasa di jari tengah Raja Elbas melepaskan cahaya kemasan saat bola kecil berisi arus deras yang mengamuk keluar dari benda itu dan naik ke langit. Benda itu menyerupai lubang hitam Nuh, tapi memancarkan cahaya kemasan, dan tepinya tidak kokoh. Teksturnya membuatnya tampak seperti jeli yang dapat mempertahankan bentuk bulatnya meskipun bagian dalamnya berputar ke berbagai arah dan menimbulkan banyak benturan. Bola itu berubah saat jari Raja Elbas melambai di udara. Pakar memodifikasi struktur dan bahan material tersebut untuk menyesuaikannya dengan lawannya. Cahayanya menjadi lebih gelap dengan tetap mempertahankan corak keemasannya. Bentuknya pun menjadi tidak stabil saat mendekati kecoa bersayap yang datang. Langit dan bumi memiliki kelemahan yang jelas yang tidak bisa dieksploitasi oleh ahli seperti Raja Elbas. Para penguasa selalu menempatkan diri dalam ciptaannya. Biasanya hal itu tidak akan menimbulkan kekurangan karena produk mereka mengusung berbagai fitur. Namun, masalahnya berbeda bagi seseorang yang mampu mengembangkan perlawanan terhadap keberadaan dalam rentang beberapa pertukaran. Sepotong kecil bola gelap terpisah dari struktur utama dan berubah menjadi peluru yang melesat ke arah angin kencang kecoa bersayap. Material tersebut kembali berubah bentuk setelah memasuki kisaran gaya hisap spesimen. Itu hancur menjadi debu tipis yang mengikuti tarikan yang diciptakan oleh ciri bawaan kecoa. Debu emas gelap tampak tetap jernih bahkan di antara putihnya yang terpancar dari banyak binatang ajaib itu. Cahaya kecoa bersayap tidak mampu menahan pancaran cahaya redup yang dikeluarkan oleh setiap butiran yang tersebar di antara angin kencang.
Sepertinya tidak terjadi apa-apa setelah kecoa menyerap semua debu. Namun bintik-bintik redup akhirnya muncul di antara angin kencang. Makhluk-makhluk itu tidak mempedulikan apapun dan terus menyerang ke depan. Tetapi bahkan mereka yang berada di garis depan pun harus melambat ketika mereka melihat tanda emas gelap muncul di tubuh mereka. Wanita peringkat 9 yang tersembunyi di balik warna putih membuat gerombolan itu berhenti pada saat itu. Dia dapat menerima bahwa Raja Elbas memiliki kekuatan untuk membunuh beberapa kecoa tingkat rendah secara bersamaan. Langit dan bumi memiliki seluruh perpustakaan tentang ciptaannya yang dimaksudkan untuk menjelaskan betapa baiknya dia. Namun, dia tidak menyangka tekniknya akan mempengaruhi bahkan spesimen di tingkat menengah. Raja Elbas sangat kuat, dan hukumnya memungkinkan dia mencapai tingkat yang menantang, tetapi langit dan bumi tidak pernah memperlakukannya seperti Nuh. Makhluk 2 tingkat di atas tingkat kultivasinya seharusnya tidak tersentuh olehnya. Namun, angin kencang semakin gelap karena semakin banyak kecoa yang mati. Hanya spesimen tingkat menengah yang tampaknya mampu bertahan lebih lama, tetapi tanda emas gelap di tubuh mereka tidak pernah berhenti tumbuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 1914 kesempatan. Tidak sulit untuk memahami sifat ciptaan Raja Elbas. Debu tersebut memiliki sifat penyakit yang diperuntukkan bagi makhluk yang membawa pengaruh langit dan bumi. Sang ahli bahkan membuatnya sulit untuk dihilangkan karena gejalanya semakin memperkuat kekuatan penguasa. Kecoa terbang tingkat menengah melihat tanda emas gelap menjadi lebih besar hingga memenuhi seluruh tubuh mereka. Beberapa dari mereka akan menyatu dengan mereka sementara yang lain akan langsung mati. Sesuatu yang aneh terjadi setelah beberapa spesimen tingkat menengah berhasil menstabilkan penyakitnya. Nuansa emas samar menyatu dengan cahaya putih yang terpancar dari tubuh mereka sebelum menyebar ke cahaya binatang ajaib di dekatnya. Lingkaran cahaya berbeda itu mengubah sifat cahaya putih murni dan mengubahnya menjadi salinannya sendiri sebelum mempengaruhi binatang ajaib lainnya. Bahkan makhluk yang lebih lemah pun berhenti mati pada saat itu dan mengembangkan tanda emas gelap di tubuh mereka. Prasasti itu menutupinya sebelum membuatnya memancarkan cahaya keemasan pucat. Tampaknya beberapa kecoa bersayap secara alami mengembangkan antibodi terhadap penyakit tersebut dan bahkan menyebarkannya sendiri. Aura yang tercemar bekerja sebagai pemicu yang mengubah sifat struktur mereka dan memungkinkan mereka untuk melawan teknik mengerikan Raja Elbas. Kecoa bersayap itu lemah, tetapi juga sederhana. Mereka hampir tidak membutuhkan energi untuk bermutasi dan berubah menjadi versi diri mereka yang dapat melawan kondisi buruk tertentu. Raja Elbas mendengus ketika dia memeriksa spesimen tingkat menengah yang selamat dari penyakit tersebut. Serangannya telah membunuh banyak binatang ajaib, tetapi kawanan itu masih memiliki ribuan anggota. Dia membutuhkan sesuatu yang berbeda sekarang, tetapi metode normalnya tidak dapat berbuat banyak melawan makhluk peringkat 9 yang sangat banyak itu. Bola emas gelap yang tersisa di langit selama penyebaran penyakit, tapi bola itu kembali dalam genggaman Raja Elbas saat dia memanggilnya. Bahan seperti jeli kehilangan warna gelapnya sebelum bagian kecil dari strukturnya terpisah dan berubah menjadi lensa yang terbang di depan mata kanan ahlinya. Kecoa yang bermutasi kembali turun sementara Raja Elbas masih sibuk menggunakan itemnya untuk mempelajari pasukan. Mereka menciptakan kembali angin kencang yang menyatu ke arah anjing-anjing itu, tetapi ada sesuatu yang jelas berbeda dari sebelumnya. Masalahnya tidak hanya melibatkan cahaya kemasan pucat yang mereka pancarkan. Mereka tampak lebih lambat dan lemah. Mutasi tersebut belum tentu membuat mereka lebih baik dari versi sebelumnya. Itu hampir mustahil jika menyangkut ciptaan Raja Elbas. Pakar tersebut membangun penyakitnya setelah menguji efisiensi dan kemampuannya untuk menyakiti bahkan makhluk yang mengembangkan kekebalan. Dia telah memastikan bahwa mencemari makhluk hidup dengan runenya akan melemahkan mereka bahkan jika mereka kebal terhadap gejala lainnya. Keadaan lemah makhluk-makhluk itu tidak menghentikan mereka untuk tetap bergerak cepat, tetapi Raja Elbas tidak bergerak. Dia berdiri diam saat jari-jarinya menekan tombol tak terlihat yang membuat bola berubah warna lagi saat dia mengumpulkan informasi melalui lensa. Warna merah tua dengan cepat muncul di bola sebelum potongan kecil lainnya terpisah dari strukturnya. Angin kencang kecoa bersayap hampir membanjiri Raja Elbas. Tetapi bongkahan kecil jeli itu melesat ke arahnya sebelum meledak menjadi lautan ombak emas yang membawa garis-garis merah di seluruh permukaannya. Laut mengembang dengan cepat dan memaksa semua angin kencang melewatinya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa, tetapi kecoa bersayap itu tiba-tiba mulai mati lagi tepat sebelum mencapai Raja Elbas. Mayat-mayat kecil dihujani angin kencang sebelum meledak menjadi genangan darah kecil. Tak satu pun dari mereka mengembangkan kekebalan. Namun kultivator peringkat 9 yang tinggi di langit memaksa makhluk untuk berhenti sebelum mereka semua bisa menyeberangi lautan. Kecoa bersayap berkumpul kembali dan mencoba terbang mengelilingi laut, namun Raja Elbas melambaikan tangannya agar ia mengikuti makhluk tersebut. Sang ahli tidak membiarkan jalan apapun terbuka, dan hal itu memaksa penggarap untuk memanggil kembali tentara. Raja Elbas menunjukkan senyuman bangga, tapi aura berat tiba-tiba memenuhi sekelilingnya.
Lingkaran putih menyebar tepat di bawah laut emas dan memperlihatkan kultivator peringkat 9 setelah cahaya meredup. Semua orang bisa memeriksa ciri-ciri wanita itu pada saat itu. Dia memiliki rambut coklat panjang dan mata gelap. Kulitnya gelap, namun secara alami memancarkan cahaya terang yang mampu membuat gelombang emas di atasnya pucat. Kultivator peringkat 9 memeriksa laut, tetapi kerutan muncul di wajah mudanya ketika dia gagal memahami sifatnya. Peristiwa itu membuatnya bingung tanpa alasan, dan matanya yang kesal akhirnya tertuju pada Raja Elbas. Benda apa ini? Wanita itu bertanya. Ini bukan energi yang lebih tinggi. Senyuman Raja Elbas melebar, tetapi rasa dingin yang menyengat memenuhi matanya. Pengetahuan para pengikut langit dan bumi sangat menakutkan. Tidak ada rahasia yang bisa bertahan melawan kekuatan itu selama ia ada di bawah langit atau dalam jangkauannya. Apakah kamu tantanganku? Raja Elbas bertanya dengan suara tegas saat bola di genggamannya melayang menuju tengah dadanya. Apakah kamu batu loncatanku untuk peringkat ke-9? Dada Raja Elbas berubah menjadi api yang mulai berputar mengelilingi bola. Benda seperti jeli itu kehilangan warna merahnya dan mendapatkan kembali warna emas murni saat sang ahli membungkusnya di sekitar jari-jarinya. Lensa di mata kanannya berkedip saat mulai memeriksa kultivator peringkat 9. Dia siap untuk berperang. Saya tidak tahu apa yang kelompok Anda mulai percayai setelah terobosan Bibrida, ejek wanita itu, tetapi Anda tidak bisa jauh dari kebenaran. Kekuasaan harus datang dari dalam. Wanita itu mengangkat tangannya dan menyentuh laut dengan jarinya. Strukturnya mulai hancur saat retakan menyebar ke seluruh permukaannya. Pecahan emas yang membawa warna merah tua jatuh dari langit dan menciptakan hujan yang indah, namun Raja Elbas sedang tidak berminat untuk mengagumi pemandangan itu. Wanita itu terus menatap Raja Elbas saat tekniknya gagal, tapi dia mengerutkan kening lagi saat dia merasa ada yang tidak beres. Dia segera mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa beberapa bagian laut cukup stabil untuk tetap berada di tempatnya. Peristiwa tersebut mengejutkan para penggarap. Tekniknya seharusnya tak tertandingi di dalam tahap gas, tapi ciptaan Raja Elbas terlalu aneh. Energi padat yang dia gunakan berbeda dari energi yang lebih tinggi, tetapi energi tersebut membawa kekuatan yang lebih besar. Selain itu, ia memiliki ketahanan bawaan yang tidak seharusnya dimiliki oleh bentuk barunya. Itu bukan soal keadilan. Raja Elbas dan yang lainnya telah melewati batas yang ditetapkan langit dan bumi terhadap dunia. Masalahnya ada pada sifat bahannya yang seperti jeli. Tampaknya lebih kuat daripada energi yang lebih tinggi bahkan ketika digunakan untuk melakukan tugas tertentu, yang seharusnya tidak mungkin dilakukan. Raja Elbas tertawa sebelum melambaikan tangannya dan mempersiapkan diri untuk membual panjang lebar yang menjelaskan betapa dia adalah yang terbaik dalam segala hal yang dia lakukan. Namun, gelombang energi perak tiba-tiba menembus sisa laut dan mendarat di kultivator peringkat 9. Serangan itu begitu cepat bahkan Raja Elbas kesulitan mengenali sifatnya. Tetap saja, energi yang keluar dari pukulan itu adalah milik salah satu temannya. Apakah kamu benar-benar harus melakukan itu? Raja Elbas bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, Sword Saint mengumumkan sambil muncul di sebelahnya. Saya tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Kelahiran Pedang Iblis bab 1915 tidak lengkap. Bukan begitu cara kerjanya, Raja Elbas mengeluh. Kalau begitu, bagaimana cara kerjanya? Pedang Suci bertanya. Saya menarik perhatiannya, jelas Raja Elbas. Aku harus melawannya. Kedengarannya bodoh, komentar Sword Saint. Noah dan Alexander bertukar peran terakhir kali. Itu tetap tidak memungkinkanmu untuk mencuri lawanku, lanjut Raja Elbas. Aku tidak mencurinya, Sword Saint mengoreksi. Aku akan memotongnya. Apa bedanya? Raja Elbas berteriak dengan nada jengkel. Dia masih milikmu, Sword Saint menjelaskan. Potong saja. Jumlah potongannya tergantung dia. Raja Elbas membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia tidak dapat memikirkan apapun yang cocok untuk situasi itu. Kurangnya pemahaman terhadap jawaban terakhir telah mengalahkannya. Keinginannya untuk mencapai peringkat ke-9 hampir memudar ketika dia berpikir dia harus menghabiskannya bersama para idiot itu. Mengapa kamu memotongnya jika dia sudah memiliki lawan? Raja Elbas akhirnya memutuskan untuk berusaha lebih keras. Mengapa ada orang yang membutuhkan alasan untuk memotong orang lain? Pedang Suci mengejek. Kamu aneh. Raja Elbas memasang wajah kosong saat matanya bergerak ke arah teman-temannya di kejauhan. Wilfred, Stephen, dan Robert melakukan yang terbaik untuk menahan tawa mereka. Sebaliknya, iblis ilahi bahkan tidak berusaha menyembunyikan betapa menyenangkannya dia. Sang ahli bahkan mengeluarkan sebotol anggur dari cincin luar angkasanya untuk lebih menikmati pemandangan itu. Apakah kamu yakin tidak ingin berpindah pihak? Suara wanita peringkat 9 bergema di area tersebut saat energi perak Sword Saint hancur. Energi perak menghujani tanah dalam bentuk pecahan kecil dan mengungkapkan kultivator peringkat 9. Dia tidak beranjak dari tempatnya sebelumnya, dan serangan itu bahkan tidak berhasil melukainya.
Pakar memeriksa apakah rambutnya baik-baik saja sambil menunjukkan ketidakpedulian total terhadap medan perang. Kamu tidak boleh ikut serta dalam percakapan ini, Raja Elbas mengutuk sebelum desahan tak berdaya keluar dari mulutnya saat matanya kembali menatap Swordsane. Bukan begitu cara kerjanya. Kamu harus membuat pemanggilannya melawan keberadaanku sebelum menggantikanku. Itu masuk akal. Tidak ada gunanya memotong sesuatu yang saya tahu bisa saya potong, jelas Swordsane. Jalan di depan tersembunyi di balik apa yang tidak bisa saya potong. Raja Elbas memutar matanya. Itu menjengkelkan, tapi perkataan Swordsane masuk akal, terutama untuk keberadaannya. Namun, hal itu tidak membenarkan tindakannya. Kenapa aku kehilangan kesempatan untuk memberikannya padamu? Raja Elbas bertanya dengan jujur. Beri aku satu alasan bagus. Swordsane menoleh ke arah Raja Elbas untuk pertama kalinya selama percakapan itu. Alisnya yang panjang menyembunyikan matanya yang tampak kosong, tetapi Raja Elbas bisa merasakan fokus rekannya padanya. Tatapan Swordsane tajam, tapi tidak cukup kuat untuk melukainya sementara bola emas melayang di depan dadanya yang berapi-api. Karena itu belum lengkap, kata Swordsane sambil memusatkan perhatian pada bola emas. Murid Raja Elbas mengerut. Ia tidak mengira bahwa Swordsane bisa melihat menembus dirinya dengan begitu mudah, terutama ketika ia bahkan tidak yakin apakah sang ahli itu memperhatikan sekelilingnya. Swordsane terkadang mirip dengan Demon Divine, tapi dia adalah eksistensi yang benar-benar berbeda. Keheningan dan fiksasinya pada jalur pedang tidak membuatnya menjadi seorang idiot yang tidak mampu memikirkan hal lain. Dia sebenarnya adalah salah satu ahli terpintar di kelompok Nuh. Satu-satunya masalah adalah dia tidak peduli dengan apapun yang tidak berhubungan dengan hukumnya. Pengabdian Swordsane terhadap jalur pedang membuatnya tampak gila. Dia telah membuat banyak musuh di masa lalu karena kebiasaannya menantang setiap ahli yang dia temui. Situasinya menjadi sangat buruk sehingga dia pergi ke daerah badai ketika dia tidak lebih dari keberadaan panggung cair. Tahun-tahun yang dihabiskan oleh Swordsane untuk berlatih dan meneliti seni pedang juga tidak terhitung jumlahnya. Dunia telah membawa dampak atas usahanya. Pegunungan, dataran, dan daratan lain menjadi lokasi pemotongannya. Pakar yang lebih lemah memandangnya sebagai warisan, tetapi itu tidak lebih dari ekspresi kedalaman pengetahuannya. Kemampuan mereka untuk menginstruksikan orang lain tentang jalur pedang berasal dari keinginannya untuk menghasilkan teknik yang belum dia lihat. Kehidupannya yang bersemangat namun sederhana telah memberinya salah satu pikiran paling tajam di seluruh negeri abadi. Swordsane adalah monster yang dibangun berdasarkan pelatihan. Salah satu alasan dibalik kehadirannya di kelompok Nuh berasal dari kemampuan Nuh dalam menemukan lawan yang tidak masuk akal. Lagi pula, seorang maniak yang kecanduan latihannya membutuhkan banyak boneka latihan, dan Nuh memastikan bahwa hidupnya tidak akan pernah kekurangan lawan. Namun, keadaan mulai memburuk setelah kembalinya wilayah yang dilanda badai. Kelompok Nuh terlalu kuat untuk para ahli peringkat 9 normal tetapi terlalu lemah untuk ancaman gila yang disembunyikan di area tersebut. Swordsane hampir tidak bisa mendapatkan lawan selama periode di antara dua tingkat kecakapan pertempuran yang terkandung dalam angin kencang. Fakta bahwa dia mempunyai teman juga tidak membantu karena dia sering kehilangan kesempatan untuk melawan keberadaan yang tampak menarik. Swordsane biasanya meninggalkan grup dan melakukan perjalanan sendirian melalui badai, tetapi dia masih merasa bahwa dia berhutang budi kepada Nuh atas ajaran masa lalunya. Selain itu, dia akan kembali berburu binatang ajaib tingkat rendah jika dia sendirian, dan keberadaannya jauh melampaui mereka. Pakar itu berencana meniru Alexander. Swordsane ingin mengatasi hambatan terhadap keberadaannya dan melangkah ke peringkat ke-9 sebelum meninggalkan grup. Level barunya akan memberinya akses ke lawan yang lebih kuat, yang menurutnya tidak lebih dari boneka latihan yang lebih baik. Satu-satunya kelemahan dalam rencana itu adalah kurangnya pengaruh dan kemampuan Nuh untuk menarik masalah. Namun Swordsane diyakini telah menciptakan cukup banyak kekacauan dalam beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan status sebagai target utama. Itu seharusnya cukup untuk memberinya lawan bahkan tanpa Noah. Kamu kuat, lanjut Swordsane. Kamu mungkin akan mengalahkannya bahkan jika dia menggunakan serangan sempurna terhadap keberadaanmu, tapi hukummu tidak akan maju karena intimu tidak lengkap. Raja Elbas tidak tahu harus berkata apa. Rasanya menjengkelkan melihat semua idiot di kelompoknya melontarkan pidato cerdas kapanpun mereka mau. Kata-kata Swordsane tepat sasaran. Kekuatan barunya belum lengkap. Dia berencana untuk menyelesaikannya selama pertarungan melawan counternya, tapi itu bukan gayanya. Ciptaannya harus sempurna untuk membawa namanya. Raja Elbas memiliki standar ekstrim dalam hal apa yang dia bangun, dan dia tidak menghormatinya dalam hal bola emas. Item itu memang kuat, tapi juga tidak lengkap. Nuh adalah alasan dibalik keputusannya untuk menggunakannya dalam pertempuran. Tumbuhnya eksistensi pemimpinnya sempat membuatnya resah. Raja Elbas melirik wanita peringkat 9 sebelum menghela nafas lagi dan mengalihkan pandangannya ke arah Swordsane lagi. Dia hampir tidak bisa mempercayai dirinya sendiri ketika mengucapkan kata-kata altruistik.
Kamu bisa memilikinya. Saya pikir Anda tidak menyadari betapa buruknya situasi Anda, wanita itu mengumumkan. Apakah menurutmu merawatku itu mudah? Apakah menurutmu langit dan bumi masih meremehkanmu? Wanita itu mengangkat satu tangannya, dan warna putih memenuhi area di sekitarnya. Kecoa bersayap yang menderita penyakit Raja Elbas kehilangan warna emasnya saat mereka kembali ke penampilan aslinya. Terlebih lagi, semakin banyak makhluk yang muncul di area sekitar mereka. Tampaknya langit telah berubah menjadi segerombolan besar. Kelahiran pedang iblis bab 1916 salah. Langit menghilang saat gerombolan itu mengambil tempatnya. Kecoa bersayap muncul di sekitar kultivator peringkat 9 dan memenuhi setiap inci area tersebut. Mereka begitu padat sehingga mereka kesulitan menggerakkan sayapnya dengan bebas. Pasukan kedua jauh lebih besar dari pasukan pertama. Puluhan ribu binatang ajaib peringkat 9 telah muncul di langit, dan para ahli gemetar ketika mereka menyadari keberadaan spesimen di tingkat atas di antara kawanan itu. Sebuah kekuatan yang seharusnya tidak berani dihadapi oleh para ahli peringkat 8 telah berteleportasi di atas mereka. Tampaknya hal itu terlalu berlebihan bahkan bagi para sahabat Nuh, namun tak satu pun dari mereka menunjukkan rasa takut. Perhitungan terjadi di benak mereka ketika rencana yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan hancur. Mereka akan terus berjuang selama masih ada harapan untuk menang. Kamu, wanita peringkat 9 itu mengumumkan sambil menunjuk ke arah Sword Saint. Aku akan memberimu pertarungan yang kamu inginkan. Biarkan yang lain bertarung dengan yang lain. Mata dingin Raja Elbas mengamati interaksi itu. Tidak jelas seberapa besar kebebasan yang dimiliki para penggarap di bawah langit dan bumi. Beberapa orang terlihat sangat bodoh, sementara yang lain sepertinya menentang pemimpin mereka. Raja Elbas ingin menemukan penjelasan atas perbedaan tersebut dan, jika mungkin, membuat balasan. Aku akan memberimu kesempatan untuk melawanku jika kamu selamat dari kecoa, wanita peringkat 9 itu mengumumkan ketika dia melihat pemeriksaan Raja Elbas. Pedang suci tidak mengatakan apapun. Dia tidak peduli bahwa kultivator peringkat 9 melihat kemenangannya sebagai hal yang jelas. Dia telah kehilangan minat pada segala hal yang tidak melibatkan seni pedangnya setelah memastikan bahwa dia telah menemukan lawan. Raja Elbas berbeda. Dia tidak pernah kehilangan nalurinya sebagai seorang pemimpin, dan dia sering mengandalkan naluri tersebut, bahkan ketika Nuh ada. Anjing-anjing tersebut menjadi sasaran kecoa terbang, sehingga keselamatan mereka menjadi prioritas. Raja Elbas menyimpan bola emasnya sebelum melambaikan tangannya ke arah kawanan anjing di bawahnya. Wanita peringkat 9 menunjukkan seringai ke arahnya saat dia berbalik untuk terbang melewati pasukan besar itu. Sword Saint mulai terbang mengejarnya, tapi dia tiba-tiba teringat sesuatu yang hampir membuatnya melupakan kehidupan sendirian. Sword Saint berbalik untuk membungkuk dalam-dalam ke arah Raja Elbas. Itulah satu-satunya pemikiran di luar seni pedang yang diizinkan oleh pikirannya sebelum fokus pada tugasnya. Sang ahli segera mengejar wanita peringkat 9, dan keduanya segera menghilang dari area tersebut. Raja Elbas mendengus saat gelombang api emas menyelimuti anjing-anjing itu. Lautan api muncul dan dengan cepat mengembun menjadi bola kecil yang bertindak sebagai dimensi terpisah bagi makhluk-makhluk itu. Benda itu kemudian ditembakkan ke arah Raja Elbas dan menyatu dengan sosoknya sebelum dia berteleportasi ke samping teman-temannya. Binatang ajaib ingin bertarung, tetapi Raja Elbas tidak bisa membiarkan mereka memainkan permainan langit dan bumi. Tetap saja, berteleportasi di samping teman-temannya tidak terlalu memperbaiki situasinya. Para ahli melawan salah satu spesies binatang ajaib terlemah di seluruh dunia, tetapi kawanan itu memiliki spesimen tingkat atas. Ancaman tersebut mungkin terlalu berat untuk ditangani. Apakah kamu punya rencana, Xavier? Iblis surgawi bertanya ketika matanya yang dingin mengamati pasukan yang sangat besar. Pertanyaannya menimbulkan kejutan di dalam diri teman-temannya. Divine Demon berada dalam mode seriusnya di tengah pertempuran. Itu adalah pemandangan langka bahkan setelah pikirannya mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas. Menurutmu aku ini siapa? Raja Elbas mendengus. Aku punya 272 rencana. Satu-satunya masalah adalah sebagian dari kita akhirnya mati dalam sebagian besar rencana itu. Berapa banyak yang tidak ada di antara kita yang mati? Wilfred bertanya. Tergantung, Raja Elbas mengungkapkan sebelum berbalik ke arah teman-temannya. Seberapa hidup kamu untuk menganggap dirimu tidak mati? Sangat hidup, jawab Stephen segera. Kalau begitu, ada beberapa rencana, komentar Raja Elbas. Apakah kamu benar-benar yakin tidak ingin mengandalkan keberuntungan? Aku berjanji hanya kalian berdua yang akan mati. Mati bagaimana? Iblis ilahi bertanya. Dengan meledakkan setelah membebani hukummu secara berlebihan dan melemparkanmu ke tengah kerumunan, Raja Elbas menjelaskan, dalam salah satu kasus. Menyerahlah, desah Robert. Ayo pergi tanpa kematian dan mayat tingkat atas sebagai hadiah. Kalian semua menjadi terlalu serakah, kutuk Raja Elbas sebelum menarik napas dalam-dalam. Baiklah kalau begitu, aku butuh waktu untuk membuat senjata. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan atau bagaimana kamu melakukannya.
Cegah saja kecoa mempengaruhi metode prasastiku. Fokuskan upayamu pada spesimen tingkat atas. Aku akan menempatkan sesuatu untuk membantu. Raja Elbas melambaikan tangannya, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ring luar angkasanya. Putihnya langit diperparah oleh kecoa bersayap yang tampak terjebak di posisinya, memucat di depan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh sejumlah besar prasasti yang tersimpan di perangkatnya. Lapisan demi lapisan formasi berkumpul di sekitar kelompok dan menciptakan koneksi meskipun mereka berasal dari struktur yang berbeda. Prasasti itu berasal dari peringkat ke-7 dan mencapai tingkat terbawah dari peringkat ke-9. Tampaknya itu adalah akumulasi metode pertahanan seumur hidup Raja Elbas. Dia menggunakan semua yang pernah dia ciptakan. Berbagai formasi menyatu untuk menciptakan piringan emas yang menjadikan grup tersebut sebagai satu-satunya tempat kosongnya. Garis emas akhirnya berhenti terbang keluar dari cincin luar angkasa Raja Elbas dan memperbaiki kekurangan terakhir yang masih ada pada struktur tersebut. Prasasti-prasasti itu tampaknya memiliki pemikirannya sendiri ketika mereka berusaha mencapai bentuk terbaik yang bisa mereka peroleh. Metode pertahanan mengeluarkan suara berdengung ketika semuanya berhenti. Mata para ahli melebar ketika mereka merasakan struktur tersebut melintasi batas tingkat bawah dan melangkah ke tingkat menengah. Raja Elbas telah menciptakan sesuatu yang begitu kuat sambil tetap menjadi kultivator peringkat 8 yang sederhana. Ini sangat di bawah levelku, komentar Raja Elbas sambil menunjukkan ekspresi jijik setiap kali matanya tertuju pada tempat yang tampaknya tanpa cacat di piringan itu. Area itu perlu penyempurnaan kedua. Tempat itu memiliki warna yang berbeda. Lihat itu, bahkan bergetar. Mengikuti Noah membuatku ceroboh. Para ahli di sekitar Raja Elbas bertukar pandang setelah mereka memeriksa semua tempat yang dia tunjuk. Mereka tidak melihat ada yang aneh. Segalanya tampak sempurna, namun mereka diam-diam sepakat untuk tidak mengatakan apapun tentang masalah tersebut. Kecoa mulai berpisah dan memberi ruang yang cukup untuk mengepakkan sayap lemah mereka. Mereka akhirnya membebaskan diri dari kekangan yang disebabkan oleh teleportasi, tapi pengaturan waktu mereka membuat segalanya terasa mencurigakan. Seolah-olah mereka baru menerima perintah untuk memulai pertempuran setelah para ahli menyelesaikan persiapan mereka. Para ahli tidak butuh waktu lama untuk menghubungkan penundaan itu dengan spesimen tingkat atas. Keadilan langit dan bumi mungkin telah memaksa tentara memberi mereka cukup waktu untuk bersiap menyeimbangkan kehadiran makhluk kuat tersebut. Ingat, fokuslah pada spesimen tingkat atas, perintah Raja Elbas. Formasi mengerikan ini seharusnya mampu menangani yang lain meskipun mereka menyerang bersama-sama. Wanita peringkat 9 memimpin Sword Sein di bagian langit yang cukup jauh dari pasukan kecoa bersayap. Badai hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk mengepung mereka, tapi tidak ada yang peduli dengan rintangan itu. Apakah kamu tidak penasaran dengan tindakanku? Wanita peringkat 9 itu bertanya ketika dia berhenti dan berbalik untuk fokus pada Sword Sein. Penjelasan mengenai keberadaan dewa selalu sama, jawab Sword Sein sebelum melambaikan tangannya dan menghancurkan semua angin kencang di area tersebut. Hukum Anda mengatur tindakan Anda, dan itu juga berlaku untuk salinan yang dibuat oleh langit dan bumi. Benar, seru wanita peringkat 9. Kamu tidak sebodoh itu. Wanita itu tidak dapat menyelesaikan kalimatnya karena tebasan perak menghantam tubuhnya dan memenuhi area itu dengan ketajaman yang kuat. Kekuatan itu begitu dahsyat sehingga secara alami menciptakan zona oval di mana badai tidak bisa masuk. Tidak ada gunanya, suara wanita peringkat 9 merembes keluar dari energi perak saat suara itu pecah dan hancur hingga memperlihatkan sosok utuhnya. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Jalanmu salah. Langit dan bumi bahkan tidak repot-repot membuat counter karena kamu tidak akan pernah mencapai peringkat ke-9. Kelahiran Pedang Iblis bab 1917 lini. Kata-kata yang diucapkan oleh kultivator peringkat 9 itu nyaris tidak mempengaruhi Sword Sein. Setiap ahli yang mendekati peringkat ke-9 akan memiliki keraguan tentang jalan di depannya atau menghadapi peristiwa yang mampu menghancurkan keyakinan. Pernyataan salah satu pengikut langit dan bumi pun tak sampai membuat keberadaannya terguncang. Ketajaman yang menjaga area tanpa badai menyatu menuju wanita peringkat 9. Cahaya perak menyala, dan terjadi ledakan. Sinar ikonik Sword Sein menyembunyikan sosok kultivator tersebut, namun tidak ada kepuasan yang muncul di wajahnya. Sword Sein mulai membuat pedang perak halus beberapa detik sebelum munculnya retakan di antara cahaya tajam yang menutupi lawannya. Hujan pecahan terjadi, dan wanita peringkat 9 muncul kembali, mengungkapkan bagaimana dia berhasil menghindari cedera lagi. Serangan terakhirmu ini memiliki kekuatan untuk melukai eksistensi peringkat 9, wanita itu mengumumkan, tetapi itu tidak membuatmu layak untuk peringkat ke-9. Banyak ahli sebelum kamu telah melewati celah antar tahapan sebelum gagal dalam terobosan. Ini hampir menyedihkan. Pedang suci tidak berbicara. Bila halusnya berkedip-kedip saat menghancurkan angin kencang yang kembali ke area tersebut dengan satu-satunya auranya. Senjata itu menciptakan zona yang tidak memiliki hukum kekacauan,
tapi bahkan angin di area yang lebih jauh pun hancur saat senjata itu mulai bergerak. Berbagai seni pedang terbuka pada saat yang bersamaan. Sword Sein sepertinya melakukan tebasan sederhana, namun pedangnya berubah dan menciptakan bayangan halus yang tak terhitung jumlahnya yang menghasilkan serangan berbeda. Ratusan teknik terjadi dalam rentang 1 detik, dan semuanya berubah menjadi perak. Sword Sein biasanya tidak mengandalkan serangan dengan efek area yang luas. Dia telah mengerahkan seni pedang yang tak terhitung jumlahnya selama teknik terakhirnya, tapi sebagian besar menghasilkan tebasan tunggal yang memiliki fitur berbeda. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan kekuatannya ke langit. Lingkaran perak yang memenuhi area itu dan membersihkan sebagian besar langit berasal dari gelombang kejut tajam yang dihasilkan oleh kultivator peringkat 9. Pelepasan energi sangat besar. Serangan itu membawa kekuatan yang sama yang berhasil meninggalkan bekas pada kuali tingkat menengah. Itu melampaui apa yang bisa ditangani oleh para penggarap tahap gas normal. Namun, energi perak yang tajam itu hancur dan berubah menjadi hujan pecahan terang yang menyebar saat mereka terus jatuh menuju badai yang jauh. Wanita peringkat 9 muncul kembali. Dan Sword Sein akhirnya menerima bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika dia melihat bahwa dia tidak menderita cedera apapun lagi. Kamu tidak mengerti kan? Kultivator itu mencibir sambil memeriksa rambutnya. Keberadaanmu aneh, komentar Sword Sein sambil mengangkat alisnya yang panjang untuk mengamati lawannya dengan mata putihnya. Apakah kamu mirip dengan penentang iblis? Tolong, wanita peringkat 9 itu tertawa. Noah Balvan adalah sebuah kelemahan, jadi sudah menjadi sifatnya untuk mengarahkan orang lain menjauh dari jalan yang mungkin membuat mereka berakhir di sistem langit dan bumi. Namun, itu hanyalah fitur bawaan yang telah dia ubah sepanjang pertumbuhannya. Itu bukanlah hukum yang tepat. Kau pasti buta jika mengatakan hal itu, jawab Sword Sein sambil menggelengkan kepalanya. Sword Sein sebenarnya mulai mempertimbangkan kata-kata kultivator tersebut sebelumnya setelah menyaksikan betapa mudahnya dia menghentikan serangan terakhirnya. Namun demikian, pernyataannya tentang kekuatan Nuh membuatnya menerima bahwa dia mengalami delusi. Saya pikir Anda salah paham, wanita itu menambahkan sambil meletakkan tangan di bawah dagunya. Kemampuan Noah Balvan untuk mempengaruhi kelemahan berkaitan dengan potensi yang melekat. Hal ini dapat memaksa teknik dan makhluk hidup untuk melampaui apa yang dapat dihasilkan oleh ide asli mereka yang tidak sempurna. Kehancurannya membawa beberapa ciri tersebut, tetapi tidak bergantung pada hal itu, tidak sepenuhnya pada paling sedikit. Kamu memaksakan argumenmu ke dalam pidatomu, ejek Sword Sein. Mengecewakan pengaruh kekuatannya tidak masuk akal. Dia bisa menghancurkan karena dia adalah perusak, lanjut wanita itu, tidak peduli dengan kritik tersebut. Dia tidak mempelajari sifat sebenarnya dari kelemahan. Dia hanya tahu cara menemukan dan memicu kelemahan tersebut, tapi itu hanya penerapan biadab yang ambisinya berhasil menghasilkan hukum yang setara dengan tingkat yang sama. Jadi, kamu mengakui bahwa dia bisa menandingimu tanpa bergantung pada hukumnya, Sword Sein tertawa. Saya tidak merasa malu melakukan itu, wanita itu mengumumkan. Dia akan memaksaku untuk meminta balasan dari langit, tapi hal yang sama berlaku untuk Xavier Elbas. Kamu tidak bisa melakukan itu. Saya kira itu ada hubungannya dengan keberadaan Anda, kan? Sword Sein menebak ketika senyum lebar muncul di wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu meningkatkan kelemahan bawaan? Kamu mungkin baru saja menjadi boneka pelatihan yang sempurna? Tekad Sword Sein dalam mencari kesempurnaan tidak terbatas. Sulit untuk menggambarkan betapa bahagianya dia menemukan seseorang yang mampu menunjukkan kekurangan yang tidak dia lihat. Dia tidak sabar untuk bertukar beberapa pukulan lagi melawan lawannya dan mencari cara untuk lebih berkembang lagi. Tolong, wanita itu mengoreksi. Saya tidak memperbesar kekurangan. Saya memakannya. Kesempurnaan adalah keadaan yang tidak dapat dicapai. Anda selalu dapat menemukan sesuatu untuk diperbaiki seiring dengan peningkatan peringkat Anda. Kesalahan itu perlu, itulah sebabnya teknik hancur ketika saya menyerapnya. Penjelasan tersebut sepertinya bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh penggarap sebelumnya. Dia mengatakan bahwa Nuh dan Raja Elbas akan membuatnya mengandalkan langit dan bumi untuk melawan, jadi pasti ada kelemahan dalam hukumnya. Saya menanggapi Anda dengan serius jika Anda bertanya-tanya, lanjut kultivator tersebut. Pakar lain akan berhasil memukulku sebelum aku menyelesaikan penyerapannya. Itu tidak terjadi padamu. Sword Sein perlahan menyadari bagaimana menghubungkan kata-kata awal wanita itu dengan penjelasan terbarunya. Dia telah berbicara tentang kesempurnaan, yang merupakan apa yang dia perjuangkan dalam seni pedang. Dia ingin mencapai kesempurnaan dalam bidang itu, tetapi kultivator peringkat 9 percaya bahwa itu adalah keadaan yang mustahil. Menggunakan pertahananmu yang kuat tidak akan membuatku goyah, Sword Sein mendengus sebelum mengangkat pedang halusnya dan mempersiapkan dirinya untuk melancarkan serangan lagi. Wanita itu tidak beranjak dari tempatnya. Dia menunggu serangan itu tiba tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Auranya membawa keyakinan murni bahwa pukulan yang datang tidak akan mampu menyakitinya. Sword Sein mempersiapkan dirinya untuk menurunkan pedangnya,
tetapi pengalamannya yang luar biasa memberitahunya bahwa serangan itu akan gagal. Dia memeriksa berkali-kali apakah nalurinya telah terpengaruh oleh kekuatan eksternal dan memainkan banyak simulasi di dalam pikirannya. Namun, semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama. Ia merasa tidak mampu menebas lawannya. Apakah kamu mengerti sekarang? Wanita itu bertanya. Kamu mencari sesuatu yang tidak mungkin ada. Mungkin kamu cukup berbakat untuk mempelajari semua yang ditawarkan pedang, tapi suatu hari orang lain akan mengembangkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Hal yang sama berlaku untuk makhluk yang lebih kuat. Mereka masih bisa meningkatkan teknikmu karena kekuatannya yang lebih tinggi. Mata Sword Saint membelalak, namun keyakinannya tetap kuat. Namun, wanita itu menambahkan sesuatu yang membuat keberadaannya mulai hancur. Anda telah menyia-nyiakan hidup Anda untuk mengejar kesempurnaan. Upaya Anda luar biasa, dan hal yang sama berlaku untuk tingkat kultivasi Anda, tetapi ini adalah batas Anda. Kelahiran Pedang Iblis bab 1918 botak. Sword Saint mau tidak mau menemukan arti dari kata-kata wanita itu. Dia tidak pernah mengalami delusi, jadi dia selalu mempertimbangkan kesalahan dan kekurangan yang dapat mempengaruhi keyakinannya. Jalur pedangnya sangat luas, dan bahkan terkadang tampak tak ada habisnya. Namun sang ahli merasa yakin dengan kemampuan dan dedikasinya. Dia akan mencapai ujung jalan itu dan mewujudkan pedang terakhir. Pertumbuhannya yang relatif lancar juga menjadi salah satu alasan utama di balik keyakinannya yang teguh. Sword Saint terkadang membutuhkan bantuan, terutama selama pertemuannya dengan Nuh di negeri abadi. Meski begitu, ia selalu berhasil mengatasi hambatannya, dan pencapaian tersebut berhasil membawanya ke tepi peringkat ke-8. Satu langkah maju sudah cukup untuk mencapai ranah berikutnya. Sword Saint hampir tertawa melihat betapa mudahnya keyakinan teguhnya hancur. Dia telah menemukan material yang tidak bisa dia potong sepanjang hidupnya, tapi kesulitan itu selalu datang dari perbedaan kekuatan. Sifat materialnya tidak mempengaruhi kemampuan Sword Saint untuk memotongnya. Dia bisa menargetkan setiap jenis kain dengan pengetahuannya yang luas dalam seni pedang. Bahkan keberadaan yang berlawanan dengan arti sebenarnya dari hukumnya pada akhirnya akan hancur begitu dia menemukan teknik yang mampu menembusnya. Tetap saja, dia belum pernah mengalami sesuatu yang begitu tidak ada harapan sehingga tidak melibatkan perbedaan antara tingkat kultivasi. Sword Saint tidak membiarkan retakan yang muncul dalam keberadaannya menjatuhkannya. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa usahanya tidak ada gunanya, tapi dia mengabaikannya. Dia mengangkat pedangnya yang halus dan mulai mengerahkan seni pedangnya dalam urutan yang tepat. Tidak masalah apakah prosesnya memakan waktu ribuan tahun atau era. Dia akan terus menyerang sampai salah satu tekniknya menunjukkan efektivitas sedikitpun. Wanita itu menggelengkan kepalanya sebelum cahaya perak menyelimutinya. Retakan dengan cepat terbuka pada energi itu, namun lebih banyak serangan menimpanya dan meningkatkan ukuran area yang terkena tebasan Sword Saint. Pakar itu tidak berbicara atau bernapas. Sword Saint telah kembali ke kondisi mental yang biasa dia gunakan selama latihan. Dia berubah menjadi sebongkah daging humanoid yang tujuan satu-satunya adalah untuk melakukan semua teknik yang terkandung di dalam lingkup mentalnya. Wanita itu tidak bergerak, tebasannya tidak melukainya, dan Sword Saint bisa merasakannya. Langit perlahan-lahan hancur karena serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya melepaskan kekuatan mereka di tempat yang sama. Namun hukum yang kacau tidak dapat memperbaikinya karena energi tajam yang terkumpul di area tersebut. Hanya Sword Saint dan kultivator peringkat 9 yang ada di area tersebut. Tebasan itu tidak dapat mempengaruhi para ahli. Sword Saint hanya menyerap kembali ketajaman yang menyentuhnya, sementara wanita itu tampak mustahil untuk dirusak. Tren aneh perlahan menjadi jelas setelah pertukaran yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Serangan Sword Saint semakin lemah setiap kali gagal melukai wanita itu, sementara serangan Sword Saint menjadi lebih kuat saat dia menyerap kelemahan dalam serangan tersebut. Sword Saint tidak bisa memastikannya, tapi wanita itu tulus dalam penilaiannya. Dia tidak berusaha mengarahkan lawannya menjauh dari jalannya. Hukum Sword Saint memiliki kelemahan yang tidak akan pernah bisa diterima oleh peringkat ke-9. Pelemahan Sword Saint semakin cepat seiring dengan semakin banyak serangan yang keluar dari sosoknya. Dia bisa melihat tingkat kultivasinya turun saat keberadaannya melihat retakan besar terbuka pada strukturnya. Hukumnya sedang runtuh, dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan proses tersebut. Hanya menyakiti lawannya yang akan memulihkan keyakinannya, tapi sepertinya tidak ada yang bisa meninggalkan luka pada lawannya. Sang ahli akhirnya harus menghentikan serangannya meskipun dia hanya mempelajari sebagian kecil dari pengetahuannya. Tingkat kultivasinya yang menurun membuatnya sangat lemah, dan dia akhirnya berjuang untuk mengangkat tangannya untuk menebas lagi. Apakah kamu sudah selesai? Wanita itu bertanya kapan Sword Saint berhenti dan mencoba mengerahkan kekuatannya untuk melanjutkan serangannya. Cahaya perak yang terkumpul di area tersebut berubah menjadi pecahan kecil yang lenyap setelah jatuh melintasi langit. Kultivator peringkat 9 menjadi terlihat lagi dan mengungkapkan bagaimana serangan tanpa henti bahkan tidak berhasil merobek jubah putihnya.
Sword Sein tidak mendengarkannya. Dia telah mengatasi segalanya dalam perjalanan kultivasinya hanya melalui tekad dan pelatihan. Dia akan melakukan hal yang sama selama tantangan itu atau mati saat mencoba. Aku bisa memberimu jalan keluar, wanita itu akhirnya menyarankan sambil memeriksa tekad yang ditunjukkan oleh Sword Sein. Abaikan hukummu, biarkan aku menyerap kekurangannya, dan bergabung dengan langit dan bumi. Kamu akan mendapatkan akses ke koleksi seni pedang terluas di seluruh dunia. Itu sebenarnya sangat cocok dengan keberadaanmu. Rambut dan alis Sword Sein rontok saat keberadaannya terus hancur. Bilah halus di tangannya berubah menjadi pisau kecil karena kehilangan kekuatannya, namun dia berhasil mengayunkannya, dan tebasan lemah terbang ke arah penggarap. Tebasan perak itu pecah sebelum mencapai wanita itu. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika level budidaya Sword Sein semakin tidak stabil. Itu tetap berada di tahap yang solid, tetapi kadang-kadang hampir tidak terasa layak untuk peringkat ke-8. Namaku Camille, wanita itu mencoba lagi, Nyonya Camille untukmu. Saya dapat memesankan tempat khusus untuk Anda di sistem langit dan bumi jika Anda menginginkannya. Mereka dapat mengubah Anda menjadi perwujudan pedang yang paling lengkap. Mereka akan melakukannya membuatmu menyentuh tingkat kekuatan yang hanya kamu impikan. Apakah kamu penting? Sword Sein tertawa ketika dia menjadi botak dan alisnya yang panjang benar-benar hilang. Saya pikir kalian para pengikut tidak lebih dari sekedar roda gigi. Sebagian besar memang begitu, ungkap Camille. Orang lain memiliki tempat khusus dalam sistem karena hukum kita yang unik. Kemampuanku untuk menyerap kekurangan dapat sangat membantu para penguasa dalam perjalanan mereka menuju peringkat ke-10. Dan apa yang akan terjadi padamu setelah mereka berhasil melakukan terobosan? Sword Sein tertawa lagi, tapi sebuah batuk menghentikan aksinya. Sang ahli tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengubah batuknya menjadi tebasan yang mengarah ke Camille, tapi tidak membuahkan hasil apapun. Mereka hanya membuat penggarap itu menghela nafas tak berdaya lagi. Kita akan hidup sebagai bagian dari langit dan bumi, jelas Camille. Penguasa bukanlah monster seperti yang diyakini para pemberontak. Kamu hanya muncul saat mereka sedang menyelesaikan jalannya. Sword Sein melihat potongan kulitnya terpisah dari tubuhnya dan jatuh menuju badai yang datang. Tingkat budidayanya kadang-kadang masih menyentuh puncak tahap padat, sehingga angin tidak membunuhnya ketika memenuhi area itu lagi. Namun, waktunya hampir habis. Dia bisa merasakan bahwa keberadaannya berada di ambang kehancuran total. Kenapa kamu malah mencoba? Camille bertanya dengan nada kesal. Kamu tidak bisa menyakitiku pada puncaknya. Bagaimana kamu bisa melakukannya sekarang? Aku perlu mencobanya, Sword Sein menjelaskan dengan lemah. Aku memberimu jalan yang lebih baik, tegur Camille. Apakah pengaruh Noah Balvan begitu kuat sehingga kamu tidak bisa berpikir sendiri lagi? Itu bukan bidangku, suara Noah tiba-tiba menembus badai dan bergema di sekitar Sword Sein dan Camille. Mata Camille terbelalak kaget saat dia menoleh ke arah sumber suara. Dia memperhatikan bagaimana sosok besar bergerak melewati badai dan menghancurkannya selama perjalanannya. Bentuk gelap itu akhirnya membersihkan area di sekitar kedua ahli itu dan menampakkan dirinya secara keseluruhan. Sword Sein dan Camille dapat melihat Noah duduk bersila di atas kepala raksasa coklat itu. Sepotong paduan coklat itu ada di tangannya, dan serangkaian lubang besar memenuhi tubuh avatar itu. Boneka itu tidak aktif, tetapi gelombang mentalnya menahannya di udara. Jadi, Noah mengumumkan sambil menggigit paduan coklat tersebut dan menyebarkan suara berderak ke seluruh area, apakah kamu sekarat karena aku, Sword Sein? Kelahiran Pedang Iblis bab 1919 Pengabdian. Suara bergerak yang disebabkan oleh Noah memenuhi area tersebut dan membuat Camille tidak bisa berkata-kata. Dia tahu dia bertarung melawan avatar coklat itu, tapi dia tidak menyangka pertarungannya akan berubah menjadi seperti itu. Camille dapat menerima bahwa Noah telah mengalahkan avatarnya. Makhluk tingkat menengah adalah counter anjing, tetapi tidak memiliki kemampuan khusus yang mengincarnya. Itu memang kuat, tapi itu tidak cukup untuk melawannya. Kata mengejutkan tidak berlaku bagi Noah. Hal yang tidak terduga menjadi normal baginya, dan Camille mengetahui hal itu dengan sangat baik. Keheranannya datang dari betapa mudahnya dia memakan paduan coklat itu. Bagaimanapun, Nuh hanya memiliki tubuh peringkat 8 di tingkat atas. Pusat kekuatan itu mungkin mewakili struktur terbaik yang bisa diperoleh kulit, daging, otot, dan organ. Tapi pusat itu tetap 2 tingkat lebih lemah dari avatar. Camille harus memeriksa gigitan Noah beberapa kali untuk memahami apa yang terjadi. Garis-garis hitam akan muncul pada paduan coklat di tangannya saat mendekati giginya. Kehancurannya memberinya kesempatan untuk memakan material di tingkat menengah seolah-olah itu adalah makanan biasa. Kau tidak akan menyelamatkannya, Camille mengumumkan sambil mengarahkan telapak tangannya ke arah Sword Sein. Aku tidak akan membiarkanmu. Dia tidak akan membiarkanku, Noah tertawa sebelum berbalik ke arah Sword Sein. Apakah saya benar? Mengapa saya ingin bertahan hidup sebagai hukum yang cacat? Sword Sein mendengus lemah. Melihat, Noah bertanya sambil melirik Camille.
Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, setidaknya sampai dia hidup. Gelombang dingin menyebar dari kesadaran Nuh dan membersihkan seluruh area dari badai. Dia menggigit paduan coklat itu lagi sambil menatap mata reptilnya pada kultivator peringkat 9. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya tentang cara menghancurkannya memenuhi pikirannya, dan dia merasa mampu mendengar semuanya. Camille merasakan ketakutan bawaan saat mencoba mengendalikan pikirannya. Naluri pertamanya adalah memanggil langit dan bumi, tetapi sekelilingnya menjadi gelap saat kesadaran Nuh mencemari warna putihnya. Dia masih bisa menghubungi para pemimpinnya melalui metode khusus, tapi mereka tidak akan bisa menemukannya di bawah kegelapan itu. Apa masalahnya? Noah bertanya sambil berbalik ke arah Sword Saint. Awalnya aku mengira kamu akan menjadi orang pertama di antara kami yang mencapai peringkat ke-9. Sekarang, Alexander berada di antara badai sementara kamu akan mati. Hidup sungguh lucu. Dia benar, Sword Saint terbatuk. Jalanku salah. Aku tidak bisa mencapai kesempurnaan di jalanku. Noah telah melewatkan sebagian besar interaksi sebelumnya antara Camille dan Sword Saint. Dia sedang dalam perjalanan kembali dari pertarungan melawan avatar coklat ketika dia merasakan kedua ahli itu. Kesadarannya telah berhasil menyebar ke sana selama seruan terakhir dari kultivator peringkat 9, tapi hanya itu. Melihat Sword Saint dalam keadaan seperti itu mengejutkan Noah. Dia sudah jujur sebelumnya. Dia tidak akan pernah menyangka monster itu akan menghadapi hambatan seperti itu sebelum peringkat ke-9. Hidupnya bahkan dalam bahaya sekarang, yang membuat situasi menjadi jauh lebih aneh. Kita semua mengetahui bahwa jalannya tidak berakhir di peringkat ke-9, Noah mengumumkan. Mungkin kesempurnaanmu akan datang nanti. Kamu bukan tipe orang yang mudah menyerah karena lamanya perjalanan. Saya harus mencapainya sekarang, Sword Saint menjelaskan, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Kesempurnaan tidak ada. Nuh dapat segera memahami bagaimana pendekatannya akan jauh berbeda. Dia tidak pernah mencari kesempurnaan dan mengetahui bahwa jalannya lebih panjang dari perkiraannya mungkin akan membuatnya bahagia. Tetap saja, Sword Saint berbeda. Satu-satunya pemikiran bahwa dia mengejar ide mustahil selama bertahun-tahun adalah mengubah keberadaannya menjadi debu. Tidak bisakah kamu menemukan cara untuk memperbaikinya? Noah bertanya sambil matanya tertuju pada paduan coklat di tangannya. Aku tidak akan menghargai kematian dinimu. Hukumku dalam namun tidak luas, Sword Saint menjelaskan sambil berjongkok di antara langit karena rasa lemah yang memenuhi tubuhnya. Saya mendedikasikan segalanya pada satu bidang, yang ternyata bohong. Tidak ada yang tersisa dari saya setelah kehilangannya. Kehidupan Sword Saint adalah sebuah misteri. Dia telah menghabiskan begitu lama melawan para ahli acak yang ditemui di jalannya dan sendirian di tengah badai sehingga cerita tentang dia telah berubah menjadi legenda dari masa lalu di masyarakat. Lama Tanah Abadi. Noah juga tidak tahu banyak tentang sejarah ahli itu, tapi dia adalah salah satu dari sedikit yang selamat setelah bersilangan pedang dengannya. Pertemuan di negeri luar itu telah mengajarkan Nuh tentang nilai pedang suci. Pakarnya adalah monster yang bisa menandingi keberadaannya hanya dengan seni pedang. Hukum yang hanya menampilkan satu aspek mampu mengalahkan teknik yang tidak masuk akal. Tetap saja, kekuatan Sword Saint bukanlah satu-satunya bagian dari keberadaannya yang membuat Noah terkejut. Yang terakhir ini mampu menyadari upaya tanpa henti dan tekad yang kuat dari sang ahli. Nuh sebenarnya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam perjalanan kultivasi dengan kedua ciri tersebut. Pemahamanmu tentang jalur pedang begitu dalam sehingga tanah membawanya bahkan setelah jatuh ke tanah fana, Noah mengingatkan. Pemahaman yang tidak sempurna, jawab Sword Saint ketika kulitnya memucat dan semakin banyak daging yang jatuh dari sosoknya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pemahaman yang tidak sempurna itu? Nuh bertanya. Itu tidak jatuh secara ajaib ke tanganmu. Aku dapat menemukan fitur lain yang sekuat seni pedangmu. Pedang suci mengerutkan kening. Dia bisa langsung mengerti maksud Nuh, tapi semuanya terasa sia-sia tanpa hukum sebelumnya. Tekadnya luar biasa, tapi itu saja tidak ada artinya baginya. Tekadku datang dengan suatu tujuan, bantah Sword Saint. Aku hanya akan tanpa makna sekarang. Kalau begitu, pahami maksudnya, usul Noah. Kamu tidak kehilangan pemahamanmu, dan tekadmu masih ada. Masalahnya adalah keinginanmu untuk mencapai kesempurnaan. Buang saja karena itu membunuhmu. Aku membutuhkannya, bisik Sword Saint. Keinginan diperlukan untuk menghasilkan tindakan, dan saya tidak dapat menemukannya di dalam diri saya. Noah melirik ke langit sebelum memeriksa sekelilingnya. Badai di kejauhan menciptakan area kosong yang luas dan melingkar. Mereka menghalangi penglihatannya dan mencegahnya menatap ke ruang yang sekarang tidak ada tanah abadi. Apakah menurutmu kita meninggalkan jejak kita di dunia? Noah bertanya saat pikirannya berkelana di antara pemikiran yang mendalam. Aku menemukan jejakmu di negeri fana. Menurutku sesuatu dari kita akan tetap ada untuk waktu yang lama, jika tidak selamanya. Apa yang kamu katakan? Sword Saint bertanya ketika tubuhnya sepertinya mencapai titik puncaknya. Ilmu dan tekadmu membuatmu mencapai titik tertinggi di bawah langit, jelas Noah.
Dunia telah melihat pengabdianmu, dan telah merasakan dampaknya. Mungkin itu bisa membantumu. Pedang suci hampir mati. Dia tidak akan rugi apa-apa lagi, jadi dia melakukan apa yang disarankan Nuh. Tentu saja, dia telah memberikan arti pribadi pada kata-kata itu ketika memasuki pikirannya. Sword Sein melepaskan keterikatannya pada kesempurnaan dan mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk meluruskan punggung dan merentangkan tangannya. Kakinya patah saat melakukan tindakan itu, tapi dia hampir tidak merasakannya. Dia membiarkan segalanya mengalir menjauh dari sosoknya hingga hanya tersisa dua aspek dari hukum lamanya. Pengetahuan sang ahli tentang seni pedang dan tekadnya menyatu melahirkan perasaan yang memungkinkan perjalanannya. Cahaya perak bersinar dari celah yang memenuhi tubuhnya yang rusak dan menyebarkan dedikasinya yang mendalam ke dunia. Sword Sein menyerahkan dirinya. Dunia bisa melakukan apapun yang diinginkannya dengan perasaannya. Sang ahli hanya ingin segalanya dan semua orang memahami seberapa dalam pengabdiannya. Camille hendak mengejek upaya itu. Dunia adalah milik langit dan bumi, dan segala sesuatu telah memasuki langit setelah kiamat. Tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Sword Sein sepanjang hidupnya telah lama menjadi bagian dari keberadaan yang lebih besar. Namun, air mata mulai mengalir dari mata Camille saat dedikasi itu menggerakkan perasaannya. Raungan mengerikan kemudian keluar dari langit saat hujan melanda area tersebut. Semua orang bisa melihat bagaimana setiap tetesan putih itu berbentuk pedang. Kelahiran pedang iblis bab 1920 lebih tinggi. Sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dunia. Sword Sein hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Tingkat kultivasinya hampir tidak memungkinkan dia untuk berdiri. Tubuhnya sangat rapuh sehingga angin paling lembut pun akan menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Sword Sein tidak mengeluarkan kekuatannya. Dia bahkan tidak mencoba menimbulkan reaksi di sekitarnya. Dia hanya menunjukkan perasaan murni yang dihasilkan oleh perjalanan kultivasinya yang panjang, dan dunia menangis. Pengabdian terhadap pedang adalah dorongan inti di balik jalur Sword Sein. Perasaan itu mirip dengan ambisi Nuh. Hal ini memicu tekad dan pemahaman sang ahli, namun hal itu tidak pernah muncul ke dunia. Hal itu berubah setelah Sword Sein kehilangan segalanya dan mengabaikan semua harapan. Aspek-aspeknya menyatu untuk kembali ke ide awal yang telah melahirkan jalannya yang menakjubkan, dan dunia menyetujuinya. Jalan pedang tidak ada habisnya, tetapi ada hukumnya, dan mereka mengakui ahlinya. Perasaannya begitu mengharukan, bahkan seorang kultivator yang tergabung dalam sistem langit dan bumi pun menangis ketika mengalaminya. Nuh memasang ekspresi serius. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dunia dengan rela memberikan kekuatan pedang suci yang terhubung dengan jalur pedang. Namun, ternyata hal itu salah. Dunia tidak bebas melakukan apa yang diinginkannya. Hampir semuanya adalah milik langit dan bumi. Jadi peristiwa sebesar itu sulit terjadi kecuali jika melibatkan sesuatu yang bahkan para penguasa pun tidak dapat mengendalikannya. Hampir menguasai dunia sepenuhnya tidak membuat langit dan bumi berkuasa atas hukum. Mereka dapat memindahkan energi sesuka hati dan menghasilkan berbagai makna sebenarnya karena bahan bakar baru mereka, namun beberapa bentuk pemahaman umum bahkan ada di atas mereka. Ruang, waktu, kehancuran, penciptaan, dan banyak lagi adalah bidang luas yang berisi banyak hukum. Beberapa di antaranya hanya dapat didekati oleh keberadaan di luar peringkat ke-9. Jalur pedang adalah salah satu makna sebenarnya, dan itu menjawab pengabdian tanpa pamrih dari Sword Sein. Tentu saja Nuh tidak dapat memahami hal itu. Dia mempelajari peristiwa tersebut dan menciptakan hipotesis yang tak terhitung jumlahnya, beberapa bahkan mendekati kebenaran, tapi dia tidak bisa memastikan satu pun dari hipotesis tersebut. Dia hanya memastikan bahwa Sword Sein telah berhasil memanggil kekuatan yang melampaui langit dan bumi. Langit dan bumi menjerit marah, tapi Nuh bisa merasakan berbagai emosi kacau di antara tangisan mengerikan itu. Ada sesuatu yang tidak boleh diungkapkan oleh para penguasa dunia, bahkan ketika mereka kehilangan kendali atas tindakan mereka. Dia merasakan ketakutan mereka di dalam suara itu, ketakutan yang hanya bisa ditimbulkan oleh sesuatu yang melampaui pemahaman mereka. Langit putih mengandung sebagian besar energi dan pemahaman dunia, termasuk jalur pedang. Langit dan bumi bahkan telah menyerap banyak ahli yang membawa hukum yang berhubungan dengan pedang, jadi keberadaan mereka memiliki banyak arti sebenarnya. Mereka hampir memonopoli mereka, tapi segalanya berubah setelah sesuatu di atas mereka mengakui pengabdian Sword Sein. Hujan tetesan berbentuk pedang mengandung pemahaman dan kekuatan yang mentah. Itu memiliki beberapa ciri yang sama dengan 4 bidang yang diperoleh Nuh dari naga, tetapi juga memiliki perbedaan kualitatif. Cairan seperti air putih itu bukanlah sesuatu yang harus dipelajari oleh Sword Sein. Itu adalah sebuah hadiah. Rasa lapar Nuh semakin meningkat, namun ia menahan keinginan itu. Dia bahkan menarik kembali ciri-ciri kesadarannya yang dapat mempengaruhi peristiwa agung itu. Banyaknya energi yang dibawa oleh hujan sudah cukup untuk membangun eksistensi peringkat 9 dari awal. Tubuhnya mungkin akan tumbuh sangat dekat dengan terobosan atau langsung menghadapinya jika dia menyerap tetesan itu.
Namun, dia tidak ingin keserakahannya membunuh Sword Saint, dan dia takut apa yang akan terjadi setelah mengganggu kejadian itu. Menghalangi sesuatu yang bisa membuat langit dan bumi menjerit kesakitan dan ketakutan bukanlah langkah yang cerdas. Noah merasa sedikit tergoda untuk membuat kekacauan untuk memahami apa yang berdiri di atas langit putih, tapi dia menahan diri untuk melakukannya. Sebagian dari dirinya bahkan merasa senang karena kondisi Sword Saint yang hampir mati membuat pilihan itu menjadi begitu mudah. Tetesannya melengkung ketika berisiko mengenai Camille atau Noah. Mereka bahkan berhenti terjatuh ketika hendak melintasi Sword Saint. Hujan berubah menjadi lantai yang terbuat dari pedang putih kecil yang bermandikan cahaya perak yang dihasilkan oleh pengabdian sang ahli dan membiarkannya mengubah strukturnya. Nuh mengingat peristiwa itu dalam ingatannya. Hukum bisa saja mempunyai banyak perilaku sesuai dengan maknanya, namun hukum tidak akan pernah menyimpang dari jalur tersebut. Itu adalah bentuk energi yang telah mencapai tingkat yang dalam. Tapi itu bukanlah eksistensi yang bisa bertindak sesuai keinginan mereka. Namun, tetesan berbentuk pedang itu membuktikan bahwa pengetahuan itu salah. Setiap tetes berisi berbagai potongan hukum. Semuanya tampak tidak lengkap, namun semuanya termasuk dalam jalur pedang, dan mereka tidak ragu-ragu untuk bertransformasi untuk menjawab pengabdian Sword Saint. Warnanya berubah saat menghasilkan pusaran yang berpusat pada ahlinya. Tidak butuh waktu lama sebelum pusaran hukum terbentuk di sekitar Sword Saint dan memaksa Noah dan Camille mundur. Makna yang lebih benar terpisah dari langit dan jatuh ke pusaran untuk bergabung dengan rekonstruksi sang ahli. Sword Saint telah menyerahkan nyawanya pada jalur pedang, sehingga jalur pedang akan memberinya kehidupan. Setidaknya itulah yang bisa dilakukannya di depan gerakan yang begitu mengharukan. Cahaya perak memenuhi area itu dan menghasilkan tekanan yang sulit diabaikan oleh Camille dan Noah. Kultivator mencoba terbang kembali untuk menghindari kekuatan itu, tetapi banyak luka terbuka di punggungnya segera setelah dia mencoba bergerak. Nuh mencoba melakukan hal yang sama, tetapi tanda putih muncul di sisinya dan menghentikan gerakan mundurnya. Seluruh area berada di ujung pedang yang tajam sekarang. Gerakan sekecil apapun akan membuat ahlinya menggeser pedang itu dan menimbulkan luka. Baik Noah maupun Camille memahami bahwa lebih baik tetap diam sampai prosesnya selesai. Hujan segera mulai turun, dan tetesan berbentuk pedang selesai menyatu menuju pusat pusaran. Cahaya perak yang menyilaukan mendorong warna putih itu kembali dan menghentikan kedua ahli itu untuk memeriksa tempat kejadian. Nuh bahkan gagal menyatukan kesadarannya ke area itu karena gelombang mentalnya hancur setiap kali bergerak. Cahayanya dengan cepat meredup, dan para ahli akhirnya bisa melihat Sword Saint lagi. Noah menyeringai lebar pada penampilan dan tingkat kultivasinya sementara Camille membuka mulutnya karena terkejut. Lawannya tidak hanya mengeluarkan aura berbeda sekarang. Dia juga telah menyembuhkan semua lukanya. Selain itu, Sword Saint muncul kembali sebagai kultivator peringkat 9 yang tidak memiliki satupun pusat kekuatan yang tertahan di peringkat ke-8. Energi yang ia terima sebagai imbalan atas tekadnya begitu besar sehingga ia berhasil menyelesaikan 3 terobosan dalam hitungan menit. Waktu yang diperlukan untuk mendekati dan mengatasi terobosan ke peringkat ke-9 biasanya melibatkan pengasingan selama bertahun-tahun dan tindakan sembrono yang dimaksudkan untuk memicu peristiwa tersebut. Tetap saja, Sword Saint sudah lama mendekati batas ke-8. Dia hanya membutuhkan sedikit dorongan untuk melangkah ke peringkat ke-9 sepenuhnya. Nuh melihat bagaimana rambut pedang suci tumbuh kembali. Hal yang sama berlaku untuk alisnya yang panjang, tetapi matanya tetap berhasil menyinari lingkungan. Mereka memancarkan perasaan barunya yang menenteramkan dan rasa syukur yang mendalam terhadap bentuk energi yang hanya akan dia temui jika dia melewati langit.